Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Sabtu 27 Juni 2020 adalah Sabtu Pekan Biasa ke-12. Kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 17. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 17. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawah aku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Adapun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, hati Yesus adalah hati yang berbelas kasih. Dan belas kasihannya yang mengalir dari hatinya itu ditujukan kepada semua orang, tanpa membeda-bedakan, tanpa melihat asal-usulnya. Apakah dia bukan orang Yahudi? Apakah dia orang Yahudi? Apakah dia laki-laki atau perempuan, atau hamba, atau tuan? Untuk Yesus itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa orang ini, yang sakit ini, yang datang dengan harapannya ini, dengan imannya itu yang memohonkan jamahan kasihnya,
orang itu mendapatkan apa yang ia rindukan. Kita mendengarkan tadi, ia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Tapi kemarin kita mendengarkan juga dia menyembuhkan seorang kusta. Nah, hari ini ia menyembuhkan hamba seorang perwira. Seorang perwira yang datang dengan imannya, datang dengan rasa kemanusiaannya, begitu sayang kepada hambanya itu, dan dia menginginkan yang terbaik bagi hambanya. Ia menempatkan diri di hadapan Yesus yang penuh wibawa, punya kuasa, punya kepastian. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran dari Yesus adalah cinta kasih itu meringankan, cinta kasih itu menyembuhkan, cinta kasih itu membawa damai sejahtera. Cinta kasih itu tidak membeda-bedakan orang. Hati yang berbelas kasih adalah hati yang sungguh-sungguh mau berbuat baik kepada siapapun, tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama, dan ras. Cinta kasih yang sama juga ditunjukkan oleh perwira. Cinta kasih kepada hambanya. Mungkin dalam konteks hidup kita adalah pekerja rumah tangga. Rasa kemanusiaannya kepada pembantunya ini, kepada hambanya ini, pada pekerja rumah tangga ini, mendorong dia untuk datang kepada Yesus. Itu sikap iman. Iman yang membuat kita semakin manusiawi, yang memandang orang bukan dari pangkat kedudukannya, posisinya, tapi mau berbuat baik karena dia adalah manusia yang dicintai oleh Tuhan. Kalau Tuhan mencintai orang ini, saya juga dipanggil untuk mencintai dia, tanpa memandang posisinya, kedudukannya dalam kaitannya dengan saya. Semakin seorang beriman, semakin hatinya itu sangat manusiawi. Iman itu mesti membawa orang untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Semakin beriman, semakin manusiawi. Semakin beriman, semakin memperlakukan orang lain, siapapun dia dari latar belakang apapun, dengan rasa hormat. Mari kita berdoa untuk memiliki semangat iman yang seperti itu. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.